Hasil final Pilpres telah selesai dan pemenangnya tidak berubah. Bolehkah kita mengucapkan kemenangan kepada Prabowo Subianto? Boleh saja. Tapi jangan lupa tambahkan kalimat bahwa kemenangan dia adalah hasil proses kompetisi yang menghancurkan dan menjadi aib demokrasi. Selamat Jenderal, akhirnya Anda memenangkan jabatan yang Anda incar belasan tahun lamanya. Selamat bahwa Anda telah menang lewat proses kecurangan yang tidak pernah terjadi di Republik ini sebelumnya. Selamat duduk. Mas, verán, viene Anies Rashid Baswedan, manusia termahal abad ini di dunia. Bayangkan para sobat, untuk menghentikan langkah-langkah Anies Baswedan untuk mensejahterakan rakyat Indonesia membutuhkan biaya 497 triliun untuk menghentikan sosok Anies Baswedan yang telah terbukti mensejahterakan warga Jakarta. Lalu rakyat berkeinginan agar Anies Baswedan naik jabatannya menjadi Presiden Republik Indonesia. Rezim ini membutuhkan 497 triliun hanya untuk mencegah agar orang baik tidak memimpin Republik ini. Apa hanya itu? Tidak. Untuk menaklukkan Anies Baswedan agar jangan sampai bisa mensejahterakan seluruh rakyat Indonesia. Mulai dari presiden cawe-cawe, kemudian satu kabinet ikut serta cawe-cawe menghalangi orang baik ini. Cukup tidak. KPU hingga kena peringatan terakhir etik. Bayangkan, peringatan terakhir etik 1. Kemudian dia salah lagi, diperingatkan lagi pelanggaran etik berat terakhir. Cukup tidak. Dikasih peringatan lagi atas kesalahan yang beruntun hingga sampai 4 atau 5 kali. Bayangkan para sobat, semata-mata KPU juga diduga ikut serta dalam mencegah orang baik ini untuk bisa mensejahterakan Indonesia. Hasil final Pilpres telah selesai dan pemenangnya tidak berubah. Bolehkah kita mengucapkan kemenangan kepada Prabowo Subianto? Boleh saja. Tapi jangan lupa tambahkan kalimat bahwa kemenangan dia adalah hasil proses kompetisi yang menghancurkan dan menjadi aib demokrasi. Selamat Jenderal, akhirnya Anda memenangkan jabatan yang Anda incar belasan tahun lamanya. Selamat bahwa Anda telah menang lewat proses kecurangan yang tidak pernah terjadi di Republik ini sebelumnya. Selamat duduk di bangku kekuasaan dengan manipulasi yang Anda berikan kepada rakyat, dengan rekayasa sejarah yang telah Anda lakukan. Anies Baswedan, manusia termahal abad ini di dunia. Catat para sobat, manusia termahal di dunia. Coba cari capres-capres di dunia manapun, di belahan bumi manapun. Adakah rezim yang berkuasa saat itu sampai menghabiskan 497 triliun untuk menghadang orang baik ini? Ini bukan yang pertama para sobat, bukan. Ketika Mas Anies menjadi Gubernur DKI Jakarta, Mas Anies sukses untuk menyelamatkan Jakarta, menyelamatkan Indonesia dari kaki tangan cukong-cukong Cina oligarki yang ingin membangun pulau reklamasi. Mas Anies Baswedan sukses menjungkalkan mereka dengan cara membatalkan pulau reklamasi. Siapakah lawan Anies Baswedan ketika itu? Sama dengan saat ini. Ya Jokowi, ya LBP, para menteri yang lain, ya DPRD DKI Jakarta dari fraksi merah itu. Pokoknya ketika itu Anies Baswedan dikeroyok oleh presiden dan kabinetnya. Padahal Anies ingin menyelamatkan Indonesia,
ingin menyelamatkan Jakarta agar tidak dihuni oleh orang-orang impor. Coba bayangkan para sobat, jika pulau reklamasi tidak dibatalkan, maka rakyat asli Jakarta nggak boleh masuk di sana. Karena di sana dikhususkan buat orang-orang yang punya kemampuan membeli apartemen, membeli ruko, ya golongan itu saja. Dan ada rencana membangun apartemen mewah di pulau reklamasi, ratusan atau ribuan tower, dan akan dipasarkan untuk orang-orang Cina, Singapura, Cina, Tiongkok. Apa yang terjadi jika tak dibatalkan? Maka demografi Jakarta akan berubah total. Warga asli, warga pribumi akan menjadi minoritas. Karena pulau reklamasi akan dihuni oleh Cina, Singapura, dan Cina, Tiongkok. Dan ketika itu maka gubernur akan selamanya dipegang oleh etnis-etnis itu. Dan Jakarta, Indonesia, pelan tapi pasti akan berubah seperti Singapura. Warga pribumi atau warga asli menjadi penduduk kelas 2. Yang nomor 1 adalah Cina impor dari Singapura, dari Tiongkok, serta teman-temannya yang ada di Indonesia. Jangan lupa bahwa pemilu itu bukan hanya tentang hasil, tapi juga tentang proses. Ketika kemenangan terjadi lewat kecurangan, artinya adalah kekalahan bagi demokrasi dan republik ini. Gue yakin sebagian penonton gue masih muda, dan ayolah, kita ini belum punya beban kayak elit-elit kita yang tuker-tukeran jabatan. Kita harus jujur untuk bilang bahwa memang ada kecurangan. Dan percayalah, kalau ada kebohongan kayak gini, yang rugi juga kita sebagai masyarakat sipil. Mereka mah enak bagi-bagi jabatan, loh kita dibohongin terus, dimanipulasi terus. Representasi kepemimpinan juga nggak pernah berjalan dengan baik. Kecurangannya sudah terjadi jauh sebelum pencoblosan, bahkan jauh sebelum Gibran dikasih karpet merah oleh pamannya di MK. Mas, verán, viene igual. Anies Baswedan, manusia termahal abad ini sedunia. Tidak cukup 497 triliun untuk menghentikan orang baik ini, untuk mensejahterakan rakyat Indonesia, tapi presiden terlibat. Siapa lagi? Orang-orang yang menaklukkan Anies Baswedan, semua turun gunung. Mulai dari presiden, satu kabinet son, puluhan menteri son, kemudian KPU, Bawaslu, ASN, perangkat desa, ribuan perangkat desa, mungkin puluhan ribu perangkat desa, aparatur negara, ada oknum dari TNI dan Polri, kemudian oligarki, bansos, ulama bayaran, baser-baser bayaran, lembaga survei bayaran, tukang survei yang dibayar mulai dari pra pemilu, quick count, kemudian exit poll, kemudian ada yang lebih lagi yang membahayakan bangsa dan negara adalah keterlibatan Alibaba, perusahaan swasta asal Cina yang bermarkas di Singapura, yang diajak kerjasama oleh KPU untuk IP-nya, servernya sewa dari Alibaba, perusahaan Cina itu. Semua yang admin sebutkan tadi, mulai dari presiden hingga Alibaba, bersatu untuk menghalangi manusia baik, manusia tulus yang hanya ingin mensejahterakan bangsa dan negaranya,
tapi dihalang-halangi dengan duit yang luar biasa banyaknya, 497 triliun. Pertanyaannya adalah, apakah Indonesia tidak boleh dipimpin oleh presiden yang benar-benar tulus, hanya ingin mensejahterakan rakyatnya, yaitu Anies Baswedan? Dan pertanyaan kedua, apakah Indonesia harus dipimpin oleh presiden atau wakil presiden hasil dari kecurangan? Presiden dan wakil presiden yang hanya cinta kepada cukong-cukong oligarki dan kawan-kawannya. Bagaimana pendapat para sobat? Silahkan tulis di kolom komentar. Mohon maaf jika ada yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.